Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan membahas paket buku matematika penerbit Airlangga kelas 7 SMP. Bab yang akan kita bahas adalah perbandingan. Bagi Anda yang punya bukunya, silakan dibuka halaman 197 untuk latihan ulangan. Kita akan membahas soal nomor 1 sampai 30. Nomor 1, perbandingan uang Rahma dengan uang Nina adalah 5:7. Jumlah uang mereka adalah 36.000. Selisih uang mereka adalah, kita akan menggunakan konsep ditanya, dibagi dengan diketahui, dikali bilangan pada soal. Ditanya ini maksudnya adalah selisih uang mereka. Berarti kita isi selisih dari perbandingannya, yaitu 7 dikurangi 5. Kemudian yang diketahui adalah jumlah uang mereka, berarti kita isi 7 tambah 5. Kemudian bilangan soal yang saya maksud di sini adalah Rp36.000. Jadi konsepnya bisa menggunakan ditanya, dibagi diketahui, dikali bilangan pada soal. Untuk yang ditanya dan diketahui kita isi khusus untuk angka perbandingannya. Kita lanjutkan, 7 dikurangi 5 hasilnya adalah 2. Kemudian 7 ditambah 5 hasilnya 12 dikalikan dengan 36.000. 36 kalau kita bagi 12 hasilnya adalah 3. Berarti 2 dikalikan 3.000 hasilnya adalah Rp6.000. Berarti jawabannya A. Lanjut nomor 2, perhatikan gambar berikut ini. Perbandingan uang Ali dengan uang Budi adalah 3:5. Jumlah uang mereka adalah Rp48.000. Yang ditanyakan uang Ali. Kita tetap menggunakan konsep yang sama ya. Ditanya dibandingkan dengan yang diketahui dikali bilangan pada soal. Yang ditanya adalah uang Ali. Berarti di sini perbandingannya adalah 3. Kemudian yang diketahui adalah jumlah, berarti nanti 5 kita tambah 3 ya. Sehingga konsepnya menjadi 3 berbanding dengan 3 ditambah 5 dikali dengan bilangan pada soal adalah Rp48.000. Kemudian kita selesaikan. 3 ditambah 5 hasilnya 8, kemudian 48 dibagi 8 hasilnya 6. 3 dikalikan 6.000 hasilnya adalah Rp18.000. Jadi jawabannya B. Nomor 3, perbandingan uang Alif dengan uang Ardi adalah 4:7. Jika jumlah uang mereka 44.000, uang Ardi adalah, konsep yang kita gunakan sama ya. Ditanya dibandingkan dengan diketahui dikali bilangan pada soal. Yang ditanya adalah uang Ardi, di mana perbandingan uang Ardi di sini adalah 7. Nanti kita isi di sini ya. Jadi yang ditanya adalah 7, kemudian yang diketahui adalah jumlah. Berarti 4 ditambah 7 kita letakkan di bawah. Kemudian bilangan soal yang saya maksud di sini adalah Rp44.000. Kita selesaikan yang bawah ya. 4 tambah 7 itu 11. Berarti 44 dibagi 11 hasilnya 4. 7 kali 4.000 hasilnya Rp28.000. Jawabannya D. Lanjut nomor 4, perhatikan gambar berikut ini. Perbandingan uang Tony dengan uang Seno adalah 3:5. Jika selisih uang mereka adalah Rp18.000, uang Seno adalah, kita gunakan konsep yang sama ya. Yang ditanyakan adalah uang Seno, berarti kita lihat perbandingan uang Seno adalah 5, berarti ini posisinya nanti di atas ya. Kemudian yang diketahui adalah selisih, berarti 5 dikurangi 3 berada di posisi bawah. Bilangan pada soal yang saya maksud adalah Rp18.000. Kita selesaikan yang bawah dulu. 5 dikurangi 3 hasilnya 2, kemudian 18 dibagi 2 hasilnya 9. 5 kali 9.000 hasilnya Rp45.000. Jawabannya C. Lanjut nomor 5, perbandingan uang Syarif dengan uang Hana adalah 7:3. Jika selisih uang mereka 20.000, uang Syarif adalah, konsep yang kita gunakan tetap sama ya. Yang ditanya uang Syarif berarti kita isi angka perbandingan untuk Syarif, yaitu 7. Berarti 7 nanti posisinya di atas ya. Kemudian diketahui selisih uang mereka, berarti nanti 7 dikurangi 3 berada di posisi bawah menggantikan yang diketahui. Kemudian bilangan soalnya kita ganti Rp20.000. Jadi disesuaikan ya, yang ditanya apa, yang diketahui apa. Kemudian kita selesaikan yang bagian bawah ini. 7 dikurangi 3 hasilnya 4. 20 dibagi 4 hasilnya 5. 7 kali 5.000 hasilnya Rp35.000. Jawabannya A. Lanjut nomor 6, perhatikan gambar berikut. Perbandingan uang Ana, uang Bagus, dan uang Chandra sesuai dengan banyaknya petak P, yaitu 3:2:4. Jika jumlah uang mereka adalah Rp45.000, selisih uang Bagus dan Chandra adalah,
Konsep yang kita gunakan tetap sama seperti ini ya. Yang ditanya adalah selisih uang Bagus dan Chandra. Berarti yang ditanya ini kita ganti selisihnya angka perbandingan Bagus dan Chandra, yaitu 4 dikurangi 2. Kemudian yang diketahui adalah jumlah uang mereka. Berarti semua angka perbandingan ini kita jumlahkan 3 tambah 2 tambah 4. Sedangkan bilangan pada soal adalah Rp45.000. Kita selesaikan dulu angka perbandingannya. Yang bagian atas 4 dikurangi 2 adalah 2. Kemudian 3 tambah 2 tambah 4 hasilnya adalah 9. 45 dibagi 9 hasilnya 5. 2 kali 5.000 hasilnya adalah Rp10.000. Berarti jawabannya adalah poin B. Nomor 7. Perbandingan uang Ali dengan uang Budi adalah 7:3. Jika selisih uang mereka 20.000, jumlah uang mereka adalah... Konsep yang kita gunakan tetap sama. Yang ditanya jumlah uang mereka, berarti angka perbandingannya kita jumlahkan, yaitu 7 tambah 3. Kemudian yang diketahui selisih, berarti 7 kita kurangi 3, letakkan di posisi bawah. Kemudian bilangan pada soal adalah Rp20.000. 7 tambah 3 itu 10, 7 dikurangi 3 itu 4, dikali 20.000. 20 kita bagi 4 hasilnya 5, 10 kali 5.000 hasilnya Rp50.000. Jawabannya C. Lanjut nomor 8. Perbandingan antara uang Ani, uang Betty, dan uang Cici adalah 4:2:5. Jumlah uang Ani dan Betty Rp24.000. Selisih uang Betty dan Cici adalah... Konsepnya tetap menggunakan rumus ini ya. Yang ditanya adalah selisih uang Betty dan Cici. Namanya selisih berarti dikurangi ya. Berarti di sini 5 dikurangi dengan 2. Kemudian yang diketahui jumlah uang Ani dan Betty. Berarti 4 kita tambah dengan 2 sebagai yang diketahui. Bilangan pada soalnya adalah Rp24.000. Kita selesaikan yang atas. 5 dikurangi 2, 3. Kemudian 4 ditambah 2 hasilnya 6. Dikali dengan Rp24.000. 24 dibagi dengan 6 hasilnya 4. 3 kali 4.000 hasilnya Rp12.000. Jawabannya D. Nomor 9. Perbandingan antara uang Ana, uang Berta, dan uang Cica adalah 5:2:8. Selisih antara uang Ana dengan uang Berta adalah Rp15.000. Jumlah uang mereka bertiga adalah... Konsep yang kita gunakan tetap sama ya. Yang ditanyakan adalah jumlah uang mereka bertiga, berarti semua angka perbandingan ini kita jumlahkan ya. 5 tambah 2 tambah 8. Kemudian yang diketahui adalah selisih uang Ana dan uang Berta. Berarti selisih dari 5 dan 2 kita letakkan di bawah, dikali bilangan pada soal Rp15.000. Kita jumlahkan yang atas ya. 5 tambah 2 tambah 8 hasilnya adalah 15. Kemudian yang bawah 5 dikurangi 2, 3 dikali Rp15.000. 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. 15 dikalikan 5.000 hasilnya Rp75.000. Jawabannya C. Lanjut nomor 10. Perhatikan gambar berikut ini. Perbandingan uang Andi, uang Benny, dan uang Citra adalah 3:2:5. Selisih uang Benny dan Citra adalah Rp18.000. Jumlah uang Andi, Benny, dan Citra adalah... Konsepnya tetap sama ya. Yang ditanyakan adalah jumlah uang mereka bertiga. Berarti semua angka perbandingan ini kita jumlahkan. 3 tambah 2 tambah 5. Kemudian yang diketahui adalah selisih uang Benny dan Citra. Berarti selisih dari 5 dan 2. Makanya di sini 5 dikurangi 2. 3 tambah 2 tambah 5 hasilnya 10. 5 dikurangi 2 hasilnya 3. 18 dibagi 3 hasilnya 6. 10 kali 6.000 hasilnya Rp60.000. Jawabannya C. Nomor 11. Uang Ana dibanding uang Berta adalah 4:7. Kita tulis dulu ya. 4:7. Kemudian uang Berta dibanding uang Cica adalah 2:3. Berarti B dan C perbandingannya 2:3. Yang ditanyakan adalah jumlah uang mereka adalah Rp43.000. Selisih uang yang dimiliki oleh Ana dan Cica adalah... Sebelum kita menyelesaikan soal ini, kita harus membuat sebuah modifikasi dari kedua perbandingan ini, di mana ada huruf yang sama, yaitu B, tapi nilai perbandingannya tidak sama. Berarti ini harus kita samakan dengan cara mencari KPK antara 7 dan 2. Hasilnya adalah 14. Berarti
7 bisa jadi 14 itu karena kali 2, maka 4 ini juga harus kita kalikan dengan 2, hasilnya 8. Kemudian 2 bisa jadi 14 itu karena dikalikan 7, berarti 3 ini kita kalikan 7, hasilnya 21. Berarti sekarang perbandingan dari A adalah 8, B 14, dan C-nya adalah 21. Sehingga kita bisa menggunakan skema yang tadi. Yang ditanya adalah selisih uang Ana dan Cica. Berarti selisih dari 21 dikurangi dengan 8. Kemudian yang diketahui jumlah uang mereka. Berarti semua ini kita tambahkan. 8 ditambah 14 ditambah 21. Kemudian bilangan pada soalnya adalah Rp43.000. Maka di sini dikalikan dengan Rp43.000. Kita selesaikan 21 dikurangi 8 hasilnya 13. 8 tambah 14 tambah 21 hasilnya 43. 43 dibagi 43 hasilnya 1. 13 dikalikan 1000 berarti hasilnya adalah Rp13.000. Jawabannya B. Lanjut nomor 12, perhatikan gambar berikut ini. Uang Ali dibanding uang Budi adalah 3:5. Kita tulis dulu ya dengan inisial hurufnya A dan B. Kemudian sedangkan uang Budi dibandingkan uang Cahya adalah 2:3. Kita tulis juga. Jika jumlah uang mereka adalah 62.000, selisih uang Ali dan Cahya adalah. Caranya sama. Di sini ada dua huruf yang sama namun nilai perbandingannya berbeda. Berarti kita samakan dengan cara dikali atau dicari KPK-nya ya. 5 kali 2 hasilnya adalah 10. Kemudian 5 bisa jadi 10 itu karena kali 2. Maka 3 ini juga harus kita kalikan 2. Ya hasilnya adalah 6. Kemudian 2 bisa jadi 10 karena kali 5. Berarti 3 ini kita kalikan 5. Hasilnya adalah 15. Sehingga perbandingan untuk A adalah 6. B 10 dan C adalah 15. Kita menggunakan konsep yang tadi. Yang ditanya adalah selisih uang Ali dan Cahya. Berarti 15 dikurangi dengan 6. Yang diketahui adalah jumlah uang mereka, berarti 6 tambah 10 tambah 15. Kemudian bilangan pada soal adalah Rp62.000. Kita selesaikan ya. 15 dikurangi 6, 9. 6 tambah 10 tambah 21 hasilnya adalah 31. Kemudian dikali Rp62.000. Kita coret 62 dibagi 31 hasilnya 2. 9 kali 2 hasilnya Rp18.000. Jawabannya B. Lanjut nomor 13. Perbandingan panjang sisi-sisi pada segitiga ABC adalah AB berbanding BC 3:2. Kemudian BC berbanding AC adalah 3:5 dengan satuan perbandingan P dan Q. Jika keliling segitiga itu adalah 50 cm, selisih panjang AB dan AC adalah. Berarti kita caranya sama seperti tadi ya. Ada dua sisi yang sama, yaitu BC, namun nilai perbandingannya berbeda. Berarti tinggal kita kalikan menjadi 6. Berarti 2 bisa jadi 6 itu karena kali 3. Berarti AB ini harus kita kalikan 3. Hasilnya 9. Kemudian 3 bisa jadi 6 karena kali 2. Maka AC ini juga harus kita kalikan dengan 2. Hasilnya adalah 10. Sehingga perbandingan akhir yang kita dapatkan adalah AB 9, BC 6, AC adalah 10. Kita gunakan konsep yang tadi ya. Yang ditanyakan adalah selisih antara AB dan AC. Berarti 10 dikurangi dengan 9. Kemudian yang diketahui adalah keliling. Itu artinya jumlah semua perbandingannya. Berarti 9 tambah 6 tambah 10. Dikalikan bilangan soalnya adalah 50 cm. Kita selesaikan yang atas. 10 dikurangi 9 1. Kemudian 9 ditambah 6 ditambah 10 hasilnya 25. Dikali 50. 50 dibagi 25 hasilnya 2. 1 kali 2 cm, jawabannya 2 cm. Jadi jawabannya poin A. Lanjut nomor 14. Perbandingan panjang sisi sejajar AB dan DC pada sebuah trapesium sama kaki ABCD adalah 5:2. Sementara itu perbandingan antara OC dan AD. Nah, di sini ada sebuah kesalahan soal ya. Karena di sini tidak ada titik O. Sedangkan di sini dikasih tahu ada perbandingan antara OC. Padahal di sini tidak ada titik O. Maka soal nomor 14 ini kita lewati saja ya. Karena ada informasi yang tidak sesuai pada soalnya. Nomor 15. Pak Fadil akan membangun sebuah rumah dengan ukuran 60 meter kali 80 meter. Sebelum membangun rumah, Pak Fadil membuat denah rumah tersebut dengan ukuran 15 cm kali 20 cm. Skala denah tersebut adalah
Untuk mencari skala, kita pilih salah satu ukuran pada denah dibandingkan dengan salah satu ukuran sebenarnya. Misalkan saya pilih 15 cm pada denah dan 60 meter pada ukuran rumah sebenarnya. Kemudian 60 meter ini kita ubah menjadi cm kali 100 sehingga menjadi 6000 cm. Kemudian kita sederhanakan, hasilnya adalah 1:400. Maka jawabannya adalah poin C. Nomor 16, harga 9 kedelai adalah 72.000, harga 7 kedelai sejenis adalah, berarti caranya kita bisa menggunakan konsep yang tadi, yang ditanya adalah 7, kemudian yang diketahui adalah 9, kemudian bilangan pada soal adalah 72.000. Kemudian 72 kita bagi 9 hasilnya 8, 7 kali 8 56.000 rupiah, jawabannya C. Nomor 17, jika harga 5 kg beras adalah 30.000, yang ditanya harga 12 kg beras sejenis adalah, konsepnya sama, kita menggunakan konsep ini. Yang ditanya adalah 12, yang diketahui 5, bilangan pada soalnya 30.000. 30 dibagi 5 hasilnya 6, 12 dikalikan 6.000 hasilnya 72.000 rupiah. Jawabannya C. Nomor 18, ongkos perjalanan bus dalam kota untuk 6 orang adalah 18.000 rupiah. Ongkos bus untuk 13 orang adalah, caranya seperti yang tadi, yang ditanya adalah 13, yang diketahui adalah 6, bilangan pada soalnya adalah 18.000 rupiah. 18 dibagi 6 hasilnya 3, 13 kali 3.000 hasilnya 39.000 rupiah. Jawabannya D. Nomor 19, ongkos penyeberangan dengan kapal untuk 7 orang adalah 28.000 rupiah. Ongkos untuk 4 orang adalah, caranya sama. Yang ditanyakan adalah 4, berarti 4 posisinya di atas ya, menggantikan yang ditanya. Kemudian yang diketahui adalah 7, berarti kita isi 7 di bawah. Bilangan pada soal kita ganti 28.000 rupiah. 28 dibagi 7 hasilnya 4, 4 kali 4.000 hasilnya 16.000 rupiah. Jawabannya B. Nomor 20, pekerjaan membangun sebuah warung dapat diselesaikan oleh Pak Zulkifli dalam 30 hari, sementara Pak Sahlan menyelesaikannya dalam 20 hari. Jika mereka bekerja bersama, waktu yang diperlukan untuk membangun warung adalah, caranya adalah, kita misalkan pekerjaan mereka bersama-sama diibaratkan X, maka caranya adalah 1/X sama dengan 1/30 ditambah 1/20. 30 milik Pak Zulkifli dan 20 milik Pak Sahlan. Jadi caranya 1/X sama dengan 1/30 ditambah 1/20. Kalau kita samakan penyebut menjadi 60, maka perubahannya menjadi 2/60 ditambah dengan 3/60 hasilnya adalah 5/60. Sehingga untuk mencari X tinggal dibalik saja ya, 60 dibagi 5 hasilnya 12 hari. Jawabannya C. Nomor 21. Suatu pekerjaan jika dikerjakan oleh Anhar selesai dalam waktu 12 hari, pekerjaan yang sama Bisma dapat menyelesaikan 20 hari. Sementara Cindy dapat menyelesaikan selama 30 hari. Jika mereka bertiga bekerja bersama-sama, pekerjaan itu akan selesai dalam waktu, caranya sama ya. Baik 2 orang maupun 3 orang yang bekerja sama, caranya 1/X sama dengan 1/12 ditambah 1/20 ditambah 1/3. Kemudian kita samakan penyebut menjadi 60 ya. Perubahan yang kita dapatkan adalah 5/60 tambah 3/60 ditambah 2/60 hasilnya adalah 10/60. Sehingga X-nya tinggal kita balik saja menjadi 60 dibagi 10 hasilnya adalah 6. Jawabannya C. Nomor 22. Seorang pemborong dapat menyelesaikan sebuah gedung dalam waktu 10 bulan dengan 35 pekerja. Jika gedung tersebut direncanakan selesai dalam waktu 7 bulan, pemborong tersebut harus menambah pekerja sebanyak. Soal nomor 22 ini adalah soal perbandingan berbalik nilai. Berarti cara cepatnya untuk mengerjakan soal perbandingan berbalik nilai adalah pasangannya 10 bulan dengan 35 pekerja ini kita kalikan, kemudian dibagi dengan yang bukan pasangannya yaitu 7 bulan. Berarti total pekerja bisa diperoleh dengan cara 10 kali 35 dibagi 7, di mana 35 dibagi 7 hasilnya 5, kemudian 10 dikalikan 5 hasilnya 50 orang. Jadi total pekerjanya adalah 50 orang. Yang ditanyakan adalah pemborong tersebut harus menambah berapa pekerja. Berarti yang ditanyakan hanya tambahannya saja.
Awalnya 35 pekerja, sekarang menjadi 50 pekerja. Berarti tambahannya tinggal kita kurangi saja ya. 50 orang dikurangi 35 orang, hasilnya adalah 15 orang. Jawabannya D. Nomor 23. Suatu pekerjaan jika dikerjakan oleh Ali akan selesai dalam waktu 6 hari. Pekerjaan yang sama jika diselesaikan oleh Budi selesai dalam waktu 10 hari. Cahya dapat menyelesaikan dalam 15 hari. Jika Ali, Budi, dan Cahya bekerja bersama, pekerjaan itu akan selesai dalam waktu. Berarti caranya adalah 1/X sama dengan 1/6 ditambah 1/10 ditambah 1/15. Kita samakan penyebut menjadi 30, sehingga perubahannya menjadi 5/30 ditambah 3/30 ditambah 2/30, hasilnya adalah 10/30. Untuk mencari X tinggal dibalik saja ya. Berarti 30 dibagi 10 hasilnya 3 hari. Jawabannya B. Nomor 24. Suatu pekerjaan jika dikerjakan oleh 2 orang profesional akan selesai dalam waktu 10 hari. Pekerjaan yang sama akan selesai dalam waktu 10 hari jika dikerjakan oleh 5 orang non-profesional. Jika pekerjaan itu dikerjakan oleh 3 profesional dan 5 orang non-profesional, maka pekerjaan itu akan selesai dalam waktu. Nah, cara cepatnya adalah yang berpasangan ini kita kalikan ya. 2 orang profesional 10 hari, berarti nanti 2 kali 10. Kemudian 10 hari untuk 5 orang non-profesional, berarti 5 kali 10. Yang ditanyakan 3 profesional, berarti 3 kita letakkan di atas. Yang ditanyakan 5 non-profesional, berarti 5 kita letakkan di atas. Karena mereka bekerja bersama-sama, berarti ditambah ya. Sehingga 1/X skemanya seperti ini. Kemudian kita selesaikan. 2 kali 10 hasilnya 20. Kemudian 5 dibagi 5, 1. Berarti tinggal 1/10. Kalau kita samakan penyebut menjadi 20 ya, perubahannya menjadi 3/20 ditambah 2/20, hasilnya adalah 5/20. Untuk mencari X tinggal dibalik saja ya, 20 dibagi 5 hasilnya adalah 4 hari. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 25. Suatu perjalanan dapat ditempuh dalam waktu 5 jam dengan kecepatan rata-rata 70 km per jam. Nah ini pasangannya ya. Jika pengemudi mengemudi kendaraan dengan kecepatan rata-rata 42 km per jam, maka waktu tempuh menjadi, nah ini adalah perbandingan berbalik nilai. Caranya adalah yang berpasangan ini kita kalikan dibagi dengan yang bukan pasangannya, yaitu 42. Jadi waktu baru diperoleh dengan cara 5 kali 70 dibagi 42. Kemudian kita sederhanakan 70 dengan 42. Hasilnya adalah 5 karena sama-sama dibagi 14. Kemudian yang bawah dibagi 14 hasilnya 3. 5 kali 5 25. Nanti dibagi 3. Kita ubah menjadi pecahan campuran menjadi 8 1/3. Itu artinya 8 jam 20 menit. Jawabannya B. Nomor 26. 10 orang pelajar yang tinggal di asrama dapat menghabiskan persediaan beras dalam waktu 6 hari. Nah ini pasangannya ya. 10 orang 6 hari. Jika penghuni asrama bertambah menjadi 20 orang, maka persediaan beras akan habis dalam waktu. Berarti kalau ini soal berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai, cara cepatnya adalah yang berpasangan ini kita kalikan dibagi yang tidak berpasangan. Berarti 10 pasangannya 6 hari dibagi dengan 20 orang. Ini bisa kita coret ya. 10 dengan 20 berarti ini 1, ini 2. 6 bagi 2 hasilnya 3 hari. Jawabannya C. Nomor 27. Sebuah mobil menempuh jarak dari kota A ke kota B dalam waktu 1,2 jam dengan kecepatan 80 km per jam. Berarti pasangannya 1,2 adalah 80. Agar jarak tersebut dapat ditempuh dalam waktu 60 menit. Nah 60 menit itu setara dengan 1 jam ya. Kecepatan mobil yang harus dicapai adalah, berarti ini perbandingan berbalik nilai. Caranya yang berpasangan dibagi dengan yang bukan pasangannya. Berarti 1,2 dikalikan 80 dibagi 60 menit atau 1 jam. Jadi kita ubah menjadi 1 jam ya. Hasilnya adalah 92 km per jam. Jawabannya A. Nomor 28. Sebuah perusahaan konstruksi jembatan dapat menyelesaikan pekerjaan membuat sebuah jembatan dalam waktu 3 bulan dengan 40 pekerja. Nah ini berarti pasangannya ya. 3 bulan butuh 40 pekerja. Jika jembatan itu direncanakan selesai dalam waktu 2 bulan, perusahaan tersebut harus menambah pekerjanya menjadi
Soal ini berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai ya. Jadi untuk mencari total pekerja, caranya adalah yang berpasangan 3 bulan dengan 40 pekerja kita kalikan, dibagi yang bukan pasangannya yaitu 2 bulan. 40 dibagi 2 hasilnya 20, 3 kali 20 hasilnya 60 orang. Jadi perusahaan tersebut harus menambah pekerjanya menjadi 60 orang. Jawabannya C. Nomor 29. Untuk menyelesaikan suatu pekerjaan selama 40 hari, diperlukan pekerja sebanyak 28 orang. Setelah dikerjakan 14 hari, pekerjaan dihentikan selama 12 hari. Jika kemampuan bekerja setiap orang sama, agar pekerjaan tersebut selesai sesuai jadwal semula, diperlukan tambahan pekerja sebanyak berapa orang? Untuk mengerjakan soal di mana ada waktu yang dihentikan, maka konsepnya adalah tambahan pekerja itu bisa diperoleh dengan cara jumlah pekerja awal yaitu 28 orang dikali waktu berhentinya adalah 12 hari dibagi dengan sisa hari yang ada. Berarti 40 dikurangi 14 dikurangi 12. Ini adalah sisa harinya ya. Berarti yang atas kita tulis dulu 28 kali 12. Sisa harinya adalah 14 hari. 28 dibagi 14 2. 2 dikalikan 12 hari adalah 24 orang. Jadi tambahannya adalah poin B, 24 orang. Nomor 30. Suatu pabrik merencanakan dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 30 hari oleh 14 orang pekerja. Karena suatu alasan tertentu, setelah berjalan 3 hari, pekerjaan dihentikan selama 6 hari. Jika setiap pekerja memiliki kemampuan yang sama dan pemilik pabrik ingin agar pekerjaan dapat selesai tepat waktu, pemilik pabrik tersebut harus menambah pekerjanya menjadi, konsepnya sama ya, untuk mencari tambahan pekerja. Jumlah pekerja awal di sini diketahui 14 orang, dikalikan waktu berhentinya adalah 6 hari, berarti 14 kali 6. Untuk mencari sisa hari, caranya 30, dikurangi 3, dikurangi dengan 6, hasilnya 21 hari, berarti kita sederhanakan dulu, 14 dengan 21 sama-sama dibagi 7, berarti yang atas 2, yang bawah 3. Kemudian 6 dibagi 3 hasilnya 2, 2 kali 2 hasilnya 4. Berarti tambahan pekerjanya adalah 4 orang. Yang ditanyakan adalah total pekerjanya menjadi berapa? Berarti total pekerja diperoleh dari 14 ditambah 4 orang hasilnya 18 orang. Jawabannya A. Baik teman-teman sekalian, itu tadi pembahasan paket buku Erlangga untuk kelas 7 SMP tentang perbandingan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih banyak kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.